Al-Quran, kamu salah. Ya. Salahnya di mana? Al-Quran kau mengatakan bahwa Taurat itu sudah tidak murni lagi, bercampur tangan dengan karangan manusia. Maka Al-Quran kan mengatakan, kalau tidak, maka tunjukkan kepada kami siapa yang menghafalkan Taurat dari zaman Nabi Musa sampai hari ini. Ya. Selayaknya Al-Quran. Apa ada yang menghafal Taurat? Tidak akan pernah Anda temukan. Ya. Saya juga sebagai umat Kristiani yang memegang dan meyakini Injil sebagai pedoman hidup saya di dalam hidup beragama, saya juga ingin mengatakan hal yang sama seperti itu. Wahai Al-Quran, mengapa ada tertulis hal seperti itu, bahwasanya kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus itu. Sebentar dulu Bang Juma, saya potong. Sebentar dulu Bang Juma, apa hubungannya Injil sama Kristen ya? Sebenarnya nggak ada. Ya, Al-Quran itu ini menjelaskan, bukan nggak ada Bang, itu kan sudah diakui dunia bahwasanya kitab resmi agama Kristen itu Injil, bukan Injil. Biblos. Bukan Injil Bang. Injil. Kitab Anda itu Evangelion, kabar gembira. Kita kan kalau Kristen kan lebih berpatokan, lebih mengkedepankan Injil Bang, karena di situ kan tertulis kisah-kisah Yesus semua. Ya, jadi Injil kamu itu, saudaraku, berisi tentang kisah-kisah, sedangkan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah ketetapan-ketetapan Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan kemudian menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan menghalalkan sebagiannya. Hal-hal yang diharamkan kepada Bani Israel, Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian daripada yang dihalalkan tersebut. Iya. Itu isi daripada Injil. Iya, justru itu saya penasaran, karena Abang pernah dulu mengatakan satu bulan yang lalu kita pernah ngomong ini, Abang pernah mengatakan ini, makanya saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Yang dimaksud Bang Juma ini berarti ada Injil lain, Injil yang memang betul-betul dari Tuhan yang diwahyukan kepada Yesus. Tetapi Injil yang beredar sekarang adalah Injil yang banyak memuat karangan manusia, walaupun di dalamnya ada sebagian perkataan Yesus. Itu pun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Saya ingin tahu sekali Bang, yang Abang maksud ini seperti apa? Karena saya penasaran kenapa Al-Quran bisa mengatakan seperti itu, tetapi tidak bisa menunjukkan apa yang dikatakan Al-Quran sendiri gitu. Oke, baik. Al-Quran sudah jelas mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di atas muka bumi ini. Salah satu misinya itu adalah menjelaskan sebagian isi dari kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab itu sendiri. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa afuna an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, tujuannya menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan membiarkan banyak yang tidak dijelaskan kemudian dari kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran yang mengatakan, berarti kitab yang datang kepada mereka itu disembunyikan. Nah, sekarang sebagai Kristen, mampu tidak saudara menunjukkan original teks kitab saudara? Atau minimal, mampu tidak Anda menunjukkan Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus dalam Markus 1 nomor 14, di mana Yesus mengajar Injil Allah di Galilea? Ada nggak saudara di antara Kristen yang mampu menunjukkan Injil Allah tersebut? Nggak ada kan? Berarti benar Al-Quran menyatakan itu. Belum lagi Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum.
Aku datang sebagai nabi kepadamu, sebagai rasul kepada kalian wahai Bani Israel, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku, dan aku diutus oleh Allah untuk menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Mau bukti kebenaran Al-Quran ini? Baca Matius 12. Ketika hari Sabat kemudian Yesus dan muridnya lapar, hari Sabat mereka memetik gandum. Berarti Al-Quran tidak salah ketika hukum Taurat itu datang kepadanya seorang rasul untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu bisa dirubah dan dihalalkan sebagian. Itu bukti. Coba Anda baca Matius 12 tuh. Berarti yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa Bible itu, Injil itu tidak dikatakan sebagai palsu, tidak. Tapi Injil mengatakan, Al-Quran mengatakan, kamu menyembunyikan sebagian dan menyembunyikan sebagian dan banyak yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran yang menerangkan itu, dan itu fakta hari ini. Tidak ada orang yang bisa menunjukkan segala firman yang Yesus sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel. Coba Anda lihat Yohanes 17 nomor 3, nomor 8. Segala firman yang Allah, yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, mana firman itu? Ada? Tidak ada. Berarti itu dia, Bung. Silakan. Berarti abang lah pribadi, abang penasaran nggak Injil yang disembunyikan ini seperti apa? Oh, kalau saya enggak. Karena inti dari Injil yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah sembahlah Allah, ittaqullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Jadi Nabi Isa minta ke tengah-tengah Bani Israel untuk kemudian ditaatin. Gitu. Itu aja. Nggak cuma itu aja, Bang. Karena tujuan Nabi Isa itu adalah bagaimana Bani Israel memperoleh hidup yang kekal. Apa hidup kekal itu? Mereka yang menolak Nabi Isa harus mendudukkan Nabi Isa di dalam hati mereka bahwa Nabi Isa ini adalah Mesias. Nabi Isa ini adalah Al-Masih. Mereka yang ditunggu-tunggu oleh mereka adalah beliau Nabi Isa alaihissalam. Maka ending yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam Al-Quran, Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Pada saat dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, implementasi daripada itu adalah fattakullah wa atiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apa artinya? Yohanes 17 nomor 3. Jelas itu. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Tak ada rasul lain. Yang rasul hanya Yesus. Di mana dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Paulus yang kau utus. Di mana tertulis itu? Tak ada. Tak ada. Yang ada hanyalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal siapa? Yesus sebagai utusan. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu adalah patriot dalam keadaan orang-orang Yahudi mencari dan menunggu Mesias. Dan itu ada terpatron dalam kehidupan umat Islam. Tidak sah imannya seorang Muslim ketika tidak mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Atau seperti itu. Tidak ada keselamatan tanpa mengimani beliau sebagai jalan keselamatan bagi Israel untuk menuju kepada Allah. Tak ada. Di luar daripada itu neraka. Di luar daripada bangsa Israel maksudnya, Bang? Maksudnya gini, orang yang tidak mengimani Nabi Isa, dalam hal ini Yesus dalam iman saudara, sebagai rasul, sebagai jalan menuju kepada Allah, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Atau ada orang yang membawa namanya Yesus, tapi lebay, offside, tidak dianggapnya jalan, malah dianggapnya sebagai tujuan. Maka itu pun akan sampai ke neraka. Apa buktinya? Matius 7 nomor 5, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Karena offside mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu offside namanya. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa tidak melakukan kehendak Bapa? Karena mereka melampaui batas. Bapa hanya mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Saya ngerti maksud abang, maksudnya kalau percaya kepada Yesus ya cukup sebagai utusan. Yes. Ya. Nah begitu saya udah paham. Oke, ini yang terakhir kan, yang terakhir biar kita udahan. Jadi gimana nih Bang mengenai Wahyu 1? Ini wahyu langsung ya, wahyu langsung
kepada Yohanes murid Yesus sendiri ya, yang saat itu berada di Pulau Patmos ya, menjalani hukuman tapi nggak mati-mati sampai akhirnya mati sendiri. Ya, si Markus. Di situ bukan Yohanes. Yohanes itu Saya- dimatikan dia. Ya bahkan sampai digoreng. Saya pun. katakan ini Markus. Wahyu ini Saya yang- katakan beliau ini Markus. ini yang tertulis Ini murid di sini Petrus kan- ini. Ini yang tertuliskan di sini kan Yohanes. Oke, tapi berdasarkan ilmu histori ini adalah Markus. Oh, Yohanes memang tertulis, tapi ingat Bung, Yohanes itu nama lainnya Markus. ya pokoknya ini Yohanes, oh murid Yesus sendiri ya. Ya kan gitu. Ya terserahlah. Ya ini kan yang tertulis. Saya kan Kisah hanya- Para Rasul 12:12 nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Ya ini kan saya hanya membaca. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan dari kitab Anda ini? Tidak, jadi begini kan, karena menurut Wahyu 1 memang itu yang abang sampaikan itu betul ya, tidak ada salahnya mengakui sebagai utusan ya, itu tidak salah. Saya tidak membantah itu untuk mengenal Tuhan yang lebih Tuhan yang memang mengutus Yesus Kristus, itu betul bang. Cuman karena di Wahyu ini adalah memang wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes untuk disampaikan kepada 7 jemaat. Itulah di Wahyu 1 ayat 8 bahwasanya Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Terus? Ini jadi landas, ini termasuk salah satu jadi landasan kuat di kita iman Kristen. Bahwasanya ya Yesus itu ya ada sebelum ya dia yang Baca ada, Wahyu sudah 1 ada. nomor Bang, baca Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus Iya, tuh betul. dia dikaruniai wahyu oleh Allah. Iya. Silakan gurunya lanjut. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Yang saya sampaikan itu ya isi Wahyu 1 ayat 8 tadi, Bang. Oke, baik. Sekarang begini. Menurut Yesus yang datang kedua kalinya adalah Dia. Kapan itu terjadi? Di akhir zaman. Tidak terjadi di tahun ke-100 Masehi. Berarti yang datang kepada penulis wahyu ini siapa? Yohanes. Iya, yang datang kepada penulis wahyu ini siapa? Yang maksudnya datang di mana, Bang? Ini kan ada orang mengaku menulis sebuah kitab di Pulau Patmos, yang mendatanginya adalah Yesus. Betul? Sebentar, ini kan tunggu sebentar. Ya, ini kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hah? Kesaksian penulis kan? Ini ya, Yohanes telah bersaksi tentang firman Yes. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Yes, saya paham itu. Ya. Yang mana aku memperoleh firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Oke, di data 9, oke. Berarti penulisnya mengatakan yang datang kepadanya itu adalah Yesus. Betul? Ya, kalau menurut Oke. sini, Sekarang permasalahannya, menurut Yesus, aku datang nanti di akhir zaman, ditandai dengan kilat menyambar dari timur ke barat. ya itu kan Maka waspadalah ketika ada yang mengaku bertemu dengan saya. itu kan untuk hari penghakiman, Bang. Ini kan Bukan hanya hari untuk Bukan memberikan hari penghakiman. Ya, Yesus mengatakan di dalam Matius 24, ya, waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi jika ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Jangan kau pergi ke sana dan mengatakan ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ini ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos. Kata Yesus, jangan kamu percaya. ya, Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sebelum terangkat ke langit, dia mengatakan segala firman yang
Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin percaya dengan pasti bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti mereka percaya yang telah menerima firman itu meyakini Yesus itu adalah rasul. Pertanyaannya, segala firman telah aku sampaikan pada tahun 30 sampai 33. Sedangkan penulis Bible nanti menulis di tahun 99 sampai tahun 100. Apakah ucapan-ucapan Yesus yang diterima di dalam kitab Wahyu ini itu dihafal? Dihafalnya? Enggak Coba. dihafal. Enggak gini bang. Lalu? Di ini dihafalnya, baru dituliskannya karena gini. Anda tahu kalau Anda tahu kalau yang disebut sebagai Yohanes itu adalah orang idiot. Kurasa ini sudah pernah saya tampilkan. Bagaimana penulis Yohanes itu disebut idiot. Bagaimana seorang idiot menghafal kitab Wahyu setebal itu dari tahun 30 sampai 33 Yesus ngajarin dia, dan nanti di tahun 100 baru dia tulis. Ya, ada alasannya kenapa Yohanes itu dikatakan. Alasannya? Karena pertama, dia memang berbicara dan menuliskan sesuatu yang dituliskannya itu di luar akal manusia. Itu yang pertama. Yang poin kedua. Selesai sudah kita kalau gitu. Yang poin kedua, di luar akal manusia yang maksudnya seperti ini. Dia berbicara tentang kesaksian Yesus Kristus kepada dia. Jadi kan tidak semudah itu orang percaya. Jadi dia dianggap idiot. Itu yang pertama. Kesaksian Yesus itu terjadi kapan? Ya, yang ini dituliskannya ketika dia dihukum bang di Pulau Patmos. Itu ada sejarah. Berarti Yesus datang pada saat itu ke situ. Kalau di sini tidak ada dituliskan seperti itu. Tetapi lalu itulah kesaksiannya yang dituliskan. Iya, maksud saya dia menerima wahyu ini itu sebagai rangkaian firman yang Yesus sampaikan di tahun 30 sampai 33, atau ini firman baru? Ini kayaknya ketika mereka masih bersama-sama ya. Di tahun 30 itu. Sepertinya iya. Berarti dia menghafal. Ya bisa jadi karena kan ini bukan hanya melalui. Tapi dia orang idiot. Ini kan bukan melalui apa yang dia dengar aja bang. Ini kan yang dia lihat juga karena di sini kan ada dituliskan seperti itu. Iya, tapi kan kalau yang Anda maksud Yohanes ini, anak Zebedeus ini, berarti kan dia orang idiot. Iya, orang idiot bukan berarti bodoh bang. Itu kan kata sekarang. Siapa bilang? Kalau orang idiot itu siapa bilang tidak bodoh? Ya sekarang dianggap bodoh. Ya, sama seperti saya contoh ya. Gini bang. Anda bukan idiot. Sebagai contoh. Anda tidak ngerti idiot. Sebagai contoh ya. Saya menulis sebuah kitab baru. Dan saya mengatakan yang saya tuliskan ini adalah apa yang diberitakan Tuhan kepada saya secara langsung. Pasti semua orang di dunia ini menganggap saya idiot. Bukan karena Anda menulis, bukan karena Anda menulis lantas Anda disebut idiot. Ini idiot betul-betul dijelaskan di dalam kitab saudara bahwasanya Yohanes ini adalah orang yang buta huruf dan idiot. Sudah buta huruf, idiot lagi. Di mana bang? Coba. Bagaimana mungkin seorang idiot menuliskan sebuah kitab dan kitab itu ditulis dengan materi hafalan yang dihafal di masa tahun 30. Berarti ada waktu 60 tahun dia hafalkan isi kitab Wahyu ini sampai dia menulis di Pulau Patmos. Itu adalah hal yang tidak rasional. Iya, tapi itu yang kedua. Yang dituliskan di ayat 2 kan seperti itu. Yang dituliskan di Wahyu ini adalah melalui apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar dan apa yang disampaikan langsung kepada beliau. Berarti ini bukan sesuatu yang dihafalkan, bukan? Iya, kan? Ini kan diceritakan Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu, nah ini dijelaskan lagi, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, berarti ini bukan terjadi pada masa 30 tahun usia penginjilan Yesus, di usianya 30 sampai 30 tahun, karena ini berbicara mengenai sesuatu yang dilihatnya, seperti
bumi, air, semuanya tumpah menjadi darah. Keluar binatang dari tengah laut, kemudian raksasa, seluruh tanah, air, seluruh air yang ada di atas muka bumi ini maupun daratan berubah menjadi darah. Adanya peran naga di surga dengan malaikat Mikail. Itu bukan diceritakan di zaman Yesus. Anda berbohong tadi. Ini penampakan yang dilihat pada masa dia menulis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah Yesus mengatakan dia akan datang kepada Pulau Patmos? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang yang berkata bertemu dengan aku. Ini kan dia mengatakan bersaksi firman Tuhan yang diterima dan diberikan oleh Yesus. Berarti Yesus datang di Pulau Patmos. Sementara dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelah Yesus terangkat adalah manusia, seorang penolong, bukan Yesus. Jadi ketika ketika Yohanes yang abang bilang tadi bahwanya Yohanes ini orang idiot, itu tertulis di mana? Kisah Para Rasul 13 nomor 4. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Ada nggak Bang Handi ingat? Kisah Para Rasul 4:13 ya. Hah? 4:13. Mengenai apa Bang Juma? Mengenai apa? Idiot. Yohanes Idiot ae. 4 ya. Ya. Iya, Yohanes Kisah Para Rasul 4 ya. Iya. Oke, sorry, maaf. Nah, di situ dikatakan apa coba? Tidak terpelajar, artinya agramatos. Agramatos artinya buta huruf, tidak terpelajar. Betul-betul buta huruf, tidak terpelajar. Ya. Nah, Jadi terus apakah itu menurut abang bisa jadi karena dia bukan orang terpelajar, berarti dia tidak punya kemampuan? Terjemahannya begitu, bahasa original tesnya nggak karena begitu. dikatakan agromatos kayak idiotes. Jadi Dan juga idiot. ya oke lah. Idiot, Bang. Nah, oke lah. Apa karena berarti kalau dia idiot, apa tidak mungkin dia menerima firman Tuhan? Loh, bagaimana ceritanya ini orang idiot menerima firman Tuhan? Gimana? Seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu adalah orang-orang cerdas. Makanya mereka bisa bernubuah. Orang cerdas, orang idiot, bagaimana ceritanya mereka mau berbicara tentang firman? Orang yang disebut nabi itu utusan Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan. Berarti orang ini harus cerdas, punya IQ rata-rata di atas manusia yang cerdas. Ini orang idiot, bagaimana bisa? Oke. Nah sekarang sabar. Ketika Yohanes bersama dengan Yesus, berarti usianya pada saat itu sama, tidak jauh dari Yesus. Di tahun 100 berarti usianya sudah berapa tuh? Sudah 100 tahun. 100 tahun menghafal setebal itu kitab Wahyu, apa enggak error? Ya apalagi orang yang idiot. Menulis lagi, dan dia tidak punya sekretaris. Berarti dia menulis sendiri, dia mengutui sendiri tulisannya. Wahyu 1 bab 1 bla 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 dan seterusnya. Ini irasional. Kalau itu kan di luar dugaan kita, kalau itu Bang. Justru karena itulah, karena tidak masuk itu, akal. Kenapa? Nggak ada yang nggak masuk akal Bang. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Iya. kalau bagi Tuhan ya nggak ada yang mustahil. Tapi bagi Seandainya. orang idiot itu mustahil. Seandainya aja, ya kan? Enggak, begini maksud saya Bang. Seandainya saja tiba-tiba Bang Zuma ini berubah total. Maksud saya berubah total. Analogi lagi loh. Enggak, Bertentangan, saudaraku Noah, bertentangan dengan pengakuan Yesus, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Yang datang Iya. kepada penulis di Pulau Patmos adalah Yesus. Kalau Anda membenarkan itu berarti Yesus pembohong, karena ternyata dia datang juga. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, penolong lain. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat, Yesus itu enak di atas, nanti dia datang di akhir zaman. Nah, berarti yang datang kepada penulis di Pulau Patmos hanya ada dua.
Kalau bukan roh kebenaran, roh setan. Itu aja. Kalau Yesus tak mungkin. Kalau Anda mengatakan yang datang kepadanya Yesus, berarti Anda harus mengatakan dan mengakui Yesus adalah pendusta ulung. Karena dia mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang. Ternyata begitu dia pergi, dia juga yang datang kembali, pembohong, penipu. Memang yang datang ke Pulau Patmos ini bukan Yesus gitu. Selalu siapa? Ya itulah roh penghibur, ya malaikat. Nah, Anda bohong lagi. Karena di dalam pengakuan Wahyu 1 nomor 2, dia mengaku bahwa itu kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Anda bohong lagi. Ini saya bacakan sama Bang. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Mana Ini ada saya roh bacakan. kebenaran datang kepadanya? Di mana? Di mana? Ini, Silakan. ya, itu yang diutus Ya, itu adalah silakan. malaikat. Ya, oke. Wahyu 1. Silakan. Ayat 1 ya. Inilah wahyu Ya. Yesus Kristus yang Ya. dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya Ya, terus? kepada hambanya Yohanes. Ya, Ya, terus ya, malaikat ini bukannya roh. nomor 2, malaikat roh penghibur. Oke, boleh. Terus nomor 2? Ya, nomor 2 kan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, Berarti digabungkanlah yang memberikan sama- kesaksian Iya, yang memberikan kesaksian kan Yesus Kristus, tetapi kan disampaikan oleh malaikatnya. Oke. Ada Bang, Oke, oleh silakan. malaikatnya, Silakan. gitu. Oke. Nah, ayat 1. Oke. Nah, sekarang kalau gitu kita masuk ke data nomor 8. Silakan Anda baca. Wahyu 1 tadi. Iya, betul. Ini kan endingnya. Ini adalah data emas yang Anda punya. Silakan. Baca Ya. nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega. terus firman Tuhan Elohim yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Ini ucapan Yesus, ucapan dari dirinya sendiri atau ucapan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya? Ini ya ucapan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Bukan karunia yang diberikan. Ya kalau karena yang diberikan itu ya sama. Kita kembali lagi Bang ke surat sebelumnya ya. Bahwasanya aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, itu aja. Ya, berarti ucapan Alfa dan Omega AO ini itu adalah ucapan yang diterima oleh Yesus atas perintah Tuhannya. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 14 nomor 24 Yesus mengatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku yang kau dengar itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Selesai bukan? Berarti Belum, yang Alfa dan belum Omega selesai, firman Pak. Tuhan Elohim, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa itu bukan Yesus, tapi Tuhannya Yesus. Belum Oke, selesai. selesai kita ya. Belum. Apanya lagi? Masih Apanya ada lagi? masih ada ayat pendukungnya Bang. Silakan. Ya, ayat pendukungnya. Nomor 12? Saya bacakan nomor 17. 17. Oke, silakan. Jangan Ya. takut. Aku adalah Ya, yang awal dan baca yang 18-nya ya. Ya, jangan takut. Yang hidup? Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Oke. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku telah mati. Selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya. Dan aku menghasilkan Sekarang semua. pertanyaannya. Sekarang Ya. pertanyaannya, pencipta alam semesta apakah pernah mati? Ya, inilah yang tertulis di sini Bang. Bukan saya yang ngarang ya. Iya, saya tanya, sekarang pencipta alam semesta apakah pernah mati? Ya, ini yang kita yakini seperti ini, yang tertulis seperti ini. Bukan. Gitu. Bukan, saya tanya diri Anda, bukan berdasarkan Bible ini. Menurut pemahaman saya, apakah pencipta alam semesta ini pernah mati? Kalau kita pikir secara di luar agama aja ya, kalau di luar agama itu tidak mungkin. Tetapi kan Tidak pasti mungkin. ada tetapi ada tetapinya. Apa tuh? Untuk apa dia menjadikan Mati? ataupun bukan? Untuk apa dia berubah misalnya ya, atau berinkarnasi sebagai manusia? Padahal dia kan seorang maha kuasa, kan gitu. Untuk apa? Kita pikir, Untuk apa? Nah,
kita logikakan Untuk? dia seorang maha kuasa. Ya, untuk apa dia menjadi manusia, untuk mati, untuk apa? Nah, Tuhan sendiri adalah seorang maha kuasa. Kalau kita pikir secara otak sehat, memang itu tidak mungkin seorang Tuhan maha kuasa. Bagus, tepuk tangan ya. Itu poin. Tetapi untuk poin kedua, kalau untuk menebus dosa manusia, ya, yang bisa menebus orang yang kotor itu adalah orang yang bersih. Hah? Kenapa larinya ke doktrin ini? Enggak, Sekarang begini. memang itu Kalau kenyataan. Anda memahami, oke, Karena oke. Tuhan sendiri Jangan takut. Oke. tidak karena bahkan gunung-gunung, bahkan bumi ini pun, dunia ini tidak akan sanggup untuk menatap ataupun melihat Tapi faktanya dia bisa dibunuh. Tuhan. Iya. Tapi itu sifat Tuhan Anda ya, bukan Tuhan kan yang punya asli. tujuan. Sekarang kembali ke tim. Nggak usah kayak gitu. Itu tidak rasional. Ya. Jangan Oke. takut, akulah yang awal. Sekarang Ya. kalau Anda memahami akulah yang awal, segala yang awal ini menurut saudara berarti ada start permulaannya, bukan? Oh, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Nah, berarti kalau dia mengatakan dirinya yang awal, berarti dia tadinya tidak ada, lalu punya awal. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti akulah yang awal. Ya, Berarti bilang dia lah, adalah limited ya. sesuatu yang baru. Betul? Apa yang baru, Bang? Dia yang awal. Ya, dia yang awal ya, maksudnya Kalau dia lah. memiliki awal, kalau dia memiliki awal, berarti dia ciptaan. Dia mengatakan akulah yang awal, berarti dia yang pertama. Segala sesuatu yang disebut pertama atau awal itu adalah sesuatu yang diadakan untuk menjadi ada. Berarti Yesus ini murni ciptaan. Oke. Bukan mengatakan akulah awal, akulah Ya, oke. akhir, berarti ada penghabisan. Segala sesuatu yang sudah tidak ada, barulah dia kemudian ditiadakan. Makanya dia adalah akhir. Tak ada masalah. Nah, sekarang aspek ketuhanannya mana? Oh, aku yang hidup, oke, kami juga hidup. Aku yang telah mati, berarti sudah gugur. Apa aspek ketuhanan yang bisa diambil dari Yesus? Dia yang awal, ya sudah, berarti dia ciptaan. Oke, lanjutkan, Bang, lanjutkan. Saya sambil mendengarkan. Iya, ya itu dia. Kemana kita mau pergi mengambil aspek ketuhanannya? 4 poin ini sudah gugur habis-habisan. Sekarang poin terakhir, akulah yang awal. Oke, kalau Anda yang awal, berarti Anda memiliki permulaan. Ada ketukan, ada not, ada ritme, ada gelombang di mana Anda tidak ada. Lalu kemudian ada dengan mengawali segala yang diciptakan. Nah, apa tuh? Berarti sesuatu yang keluar dari diri Tuhan. Itulah awal. Berbeda dengan yang maha awal. Yang maha awal itu artinya tidak memiliki awal. Sedangkan dia di sini adalah yang awal. Yang awal berarti memiliki permulaan. Ada not di mana dia dimulai keadaannya ada. Begitu juga yang akhir. Artinya segala sesuatu yang fana ketika sudah tidak ada, dia yang paling terakhir ditiadakan. Maka disebutlah dia yang akhir. Berbeda dengan dia yang maha akhir. Kalau maha akhir artinya tidak ada akhirnya. Tidak ada sesuatu pun yang melampaui akhirnya. Dialah selama-lamanya, kekal. Tapi ini disebut yang akhir. Kalau kita lari ke original teksnya lebih parah lagi. Nah, itu dia, Bung. Jadi tak ada unsur, meskipun Anda paksakan mengambil kitab Wahyu ini bla 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 bla. Percayalah kepada Yesus. Hidup kekal itu meyakini, mengimani, mempercayai dia adalah utusan. Coba betapa indah uraian kata-kata Yesus dalam Bible itu, di dalam Yohanes 11 nomor 42. Tuhan, kata dia, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi orang yang banyak yang mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Indah kali kalimat ini. Mereka mengatakan, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya kepada aku, engkaulah yang telah mengutus aku.
Subhanallah. Yesus ingin dikenal dan dipercayai sebagai utusan Tuhan. Ingat bung. Mungkin Anda tidak sadar, Yesus datang ke tengah-tengah orang yang sudah bertuhan, yaitu Bani Israel. Orang yang tadinya bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan memanjakan Bani Israel. Tuhan kemudian memanja dan menyayangi Bani Israel, meskipun mereka adalah bangsa tegar tengkuk dan seterusnya. Tapi ketika Nabi datang, mereka selalu mengolok-oloknya. Yesus datang di tengah-tengah mereka, bukan datang kepada orang Roma Katolik, bukan. Dia datang kepada Bani Israel yang sudah bertuhan, yang punya kitab suci. Dia datang, wahai Bani Israel, apa lu? Aku ini adalah utusan. Enggak mungkin. Serius? Enggak ada Mesias yang kami tunggu kayak kau itu letoy. Tidak bang, aku ini Mesias. Enggak ada cerita. Apa buktinya? Bangkitkan orang mati, membuat anggur air jadi anu bla 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 bla, semuanya. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Kesaksian Yohanes apa itu? Segala mujizat yang telah aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalau dikatakan oleh Yesus, jikalau Abraham adalah bapakmu, bagaimana mungkin kau tidak percaya kepadaku? Sebab aku datang dari Bapa yang disembah oleh Abraham. Mereka tetap tidak percaya. Nah, Yesus itu mau dipercayai kepada Bani Israel di mana dia diutus sebagai utusan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Terlepas dari ajaran Yesus, muncul Kristen diajarkan oleh orang Farisi. Wahai Kristen, sini ngumpul. Ya, kenapa? Tuhan kalian yang adalah Hercules itu sudah ada datang penggantinya. Siapa namanya? Yesus. Kalau nggak percaya, tanya tentara Romawi. Dia menghidupkan orang mati nyata, dia membangkitkan orang mati nyata, dia merubah nyata, dia merubah wajah nyata, dia mengobati orang buta nyata, dia mengobati orang lumpuh nyata. Hercules yang kalian sembahnya ada di legenda. Pernah kalian lihat Hercules menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat? Pernah? Tidak. Tapi yang ini namanya Yesus, terbukti di tengah-tengah kita, memperlihatkan mukjizatnya. Berarti dia adalah anak dari Zeus. Maka dibongkarlah semua patung-patungnya dewa Horus, dewa Hercules, digantikan oleh dewa Yesus. Itulah yang terjadi yang sebenarnya. Itulah faktanya yang terjadi sebenarnya. Makanya antara Yahudi dan Katolik itu tidak pernah satu. Padahal kitab terjemahan mereka Septuaginta ada di Katolik, tapi tak ada nyambung-nyambungnya. Yesus ada di dalam Bible, tapi coba lihat Kristen, tak ada nyambung-nyambungnya. Yesus dalam Bible dikatakan Sabat, Kristen Minggu. Yesus menyembah kepada Elohim, Kristen menyembah kepada Yesus. Kristen mengajarkan satu Tuhan, Kristen mengajarkan tiga pribadi Tuhan. Kristen mengajarkan Taurat, jangan ada dihilangkan, Kristen malah menghilangkan semua isi Taurat. Apa yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang punya kesinambungan antara Yesus dengan Kristen? Tak ada. Berat itu, Bung, berat. Jadi saya kira begitu ya, Saudara Noah. Pelajaran yang sangat berharga yang Anda harus pahami, bahwa ketika Anda mendalami kata aku adalah awal, aku adalah akhir, coba ketukan itu, bunyikan dalam hati Anda, segala sesuatu yang memiliki awal pasti ciptaan, segala sesuatu yang memiliki akhir pasti ciptaan. Nah, terbukti Yesus memiliki awal, terbukti juga dia memiliki akhir. Jadi setinggi-tingginya kepercayaan atau gelar atau iman atau keyakinan kita terhadap Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Lepas daripada itu, kita masuk neraka. Mana pembuktiannya? Di dalam Matius 24 nomor 15. Itu aja dulu poinnya. Itu aja poinnya. Atau di Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Itu aja dulu poinnya.